Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu pagi mendadak datang ke markas Polda Metro Jaya. Dia melaporkan beberapa orang yang mempertanyakan soal keaslian ijazahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa pula pokok perkaranya dan apa implikasi hukum dari perjalanan kasus ini? Kita diskusi bersama rekan Skolastika Sylvia. Isu ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memasuki babak lanjutan. Kali ini Jokowi yang turun tangan langsung untuk melaporkan pihak-pihak yang menuding keaslian ijazahnya ke Polda Metro Jaya. Lantas apa yang membuat kasus ini terus bergulir padahal sudah bertahun-tahun lamanya? Kita diskusi. Cukup mengejutkan awak media kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi di gedung Polda Metro Jaya pada Rabu pagi. Mengenakan baju batik, Jokowi tiba sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan dan didampingi kuasa hukum. Setelah turun dari mobil, Jokowi langsung masuk ke dalam gedung SPKT Polda Metro Jaya. Selang 20 menit kemudian, Jokowi meninggalkan ruang SPKT sambil menenteng map coklat. Namun tidak ada doorstop. Jokowi langsung menuju gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jokowi. Rabu siang, Jokowi dan kuasa hukum keluar dari gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Ia mengaku ditanya sekitar 35 pertanyaan. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Lantas siapa saja yang dilaporkan? Ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Polemik soal ijazah Jokowi telah bergulir sejak tahun 2019. Saat itu ada narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu ketika mendaftar sebagai calon presiden. Jokowi disebut bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo. Di tahun 2022, penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono menggugat Jokowi karena dinilai menggunakan ijazah palsu saat mendaftar Pilpres. Tahun 2024 ada lagi tudingan serupa. Padahal kalau bicara soal tudingan-tudingan ini, sejumlah sanggahan telah dilakukan. Universitas Gadjah Mada merespon dengan memberikan klarifikasi terbuka. Pihak UGM menegaskan bahwa Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa dan telah dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan pada 5 November 1985.
Di bulan April, kediaman Jokowi di Solo juga didatangi massa yang mengatasnamakan diri sebagai tim pembela ulama dan aktivis. Kedatangan mereka adalah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah Jokowi. Nah, sebelum Jokowi menerima perwakilan TPUA, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sempat menunjukkan ijazahnya kepada awak media. Namun, ia tidak mengizinkan wartawan untuk mengambil visual dari ijazah tersebut. Jadi kalau melihat panjangnya perjalanan kasus ini, sudah tepatkah langkah yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Jokowi? Dalam aspek psikologi ada semacam kejenuhan ya, mungkin dari beliau, sehingga apa yang dituduhkan bertahun-tahun kemudian dilampiaskan dengan melaporkan ini ke Polda Metro Jaya gitu. Tetapi ada yang menarik menurut saya, justru ini menjadi langkah yang tepat ya. Karena pada akhirnya apa yang liar di mata publik itu bisa dikanalisasi dalam proses hukum. Kalau kemudian laporan Pak Jokowi ini diterima dan ada ruang pembuktian di dalamnya, itu kan justru lebih menarik, justru lebih bagus. Publik juga akan diberikan semacam edukasi mengenai bagaimana sih proses pembuktian mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Jadi saya secara prinsip melihatnya ini menjadi tepat ketika semua yang sebelumnya liar di mata publik, tudingan kemana-mana akhirnya bisa dikanalisasi dalam proses hukum ketika ini dilaporkan oleh Pak Jokowi. Kalau tadi dari kacamata hukum, tapi bagaimana dengan adanya dugaan muatan politis? Kita flashback, kasusnya sudah sejak tahun 2019. Saat itu tahun politik ya, mungkin saja wajar ada isu-isu seperti ini. Tapi kemudian bahkan setelah selesai menjabat pun, isu ini masih simpang siur bergulir. Pertanyaannya, masih relevankah? Sekarang memang pertanyaan publik semakin meninggi gitu ya. Jadi memang mau menggunakan istilah melawan atau tidak, tapi sebetulnya tinggal membuktikan saja bahwa apa sih sebetulnya yang terjadi, begitu. Dan untuk meredam itu kan sebenarnya sangat mudah ya, atau untuk melawan itu kan sebenarnya sangat mudah. Dan saya kira ini hak dia kalau mau bersikap keras atau mengancam atau apa. Tapi ya kita juga bisa melihat kadar kenegarawanan beliau ya, kalau memang beliau kemudian seolah-olah merasa sangat terusik sehingga ingin menyerang balik begitu ya, dengan menghukum dalam tanda kutip mereka yang coba-coba, saya kira seharusnya tidak sana. Tapi ya kita tempatkan bahwa beliau sudah menjadi warga negara biasa dan harus taat di depan hukum siapapun dia. Dan mengenai nanti bagaimana perdebatan pasal dan apa yang digunakan dan kemudian akan mengarah kemana endingnya, ya kita bisa lihat dan kita hanya bisa berharap ya bahwa proses ini sebaiknya tidak menimbulkan luka baru, tidak menimbulkan persoalan baru, tidak kemudian menimbulkan catatan baru bagi generasi berikutnya bahwa persoalan demikian sebetulnya biasa ini kemudian menjadi sangat rumit dan sangat menimbulkan banyak persoalan, baik secara hukum maupun secara politik. Laporan ini jelas masih awal atau permulaan dari teka-teki publik yang belum terjawab. Semoga segera menemui titik terang dan kejelasan kebenarannya segera terungkap. Dari kasus ini juga kita makin belajar, yuk makin cerdas dalam memilah informasi. Jangan sampai terhasut opini yang belum bisa diverifikasi kebenarannya. Saya Sylvia, lanjut diskusi di kolom komentar.